warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami CGP Angkatan 10 dari Kabupaten Bekasi. Kami akan melakukan praktek coaching supervisi akademik. Perkenalkan, saya sendiri Siti Mariam dari SMP Negeri 2 Cikarang Selatan. Sebelah kanan saya Anna Sintauli dari SD Kristen Nasional Aglo. Sebelah kiri saya Nurul Mufaidah Kurtubi dari SMP Negeri 3 Cikarang Utara. Kami akan melakukan praktek coaching dan selamat menyaksikan. Bu Maria, bagaimana kabarnya? Selamat sore Bu Ana, gimana kabarnya? Gitu kan, baik. Bu Maria gimana? Alhamdulillah baik. Oke, sebelumnya Bu, kita mau melakukan coaching nih Bu. Dan sebagai awal, saya akan mengajukan beberapa pertanyaan kepada Ibu. Yang pertama, saya akan menyampaikan rubrik penilaian pada kali ini di sesi coaching, mau coach terhadap coach maupun pada coachee Bu, yang nantinya akan diamati. Kemudian tuh harus sesuai sama rubriknya Ibu ya. Sesuai rubrik penilaiannya, apakah itu sudah sesuai atau belum. Kemudian yang kedua nih, bagaimana Ibu memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot kepada coachee, itu juga akan saya amati. Kemudian gimana Ibu menanggapinya, pertanyaan-pertanyaan dari Ibu itu juga harus Ibu sisipkan nih si prinsip coachingnya, kemitraan sama memaksimalkan potensi ya Bu Mariam ya. Kemudian di sini nih saya mau menanyakan juga, kompetensi apa sih yang ingin Bu Mariam kembangkan pada kompetensi coaching kali ini Bu? Kompetensi yang akan saya kembangkan itu diantaranya pertama itu adalah present atau kehadiran penuh ya Bu, lalu mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Oke, baik Bu, berarti ada 3 kompetensi di sini ya Bu ya. Jadi ini menurut Bu Mariam, kompetensi mana yang akan Ibu lakukan secara spesifik yang akan Ibu observasi nanti? Kompetensi yang spesifik yang akan saya kembangkan yaitu mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Oke, berarti di sini bagaimana sih Ibu mencapai indikator tersebut Bu? Caranya seperti apa gitu? Saya ingin coaching saya ini dapat menemukan solusi dari permasalahannya dan menentukan langkah-langkah dari permasalahannya. Oke, baik Bu. Jadi demikian dulu ya observasi yang saya lakukan terhadap Bu Maria. Silakan Bu Maria melakukan sesi coaching dengan coachingnya. Nanti kita akan bertemu lagi. Terima kasih Bu Maria. Terima kasih Bu Ana. Assalamualaikum Bu Mariam. Waalaikumsalam Bu Nurul. Bu Mariam apa kabar? Alhamdulillah baik. Dengar-dengar ada yang mau Ibu ceritakan kepada saya. Iya nih Bu, ada sedikit yang ingin saya ceritakan. Apa yang akan Ibu ceritakan? Begini Bu, mengenai kondisi yang ada di sekolah saya. Kan sekolah saya itu dari tahun ke tahun itu tidak ada perubahan, terutama dalam penyampaian materi pada saat jam pelajaran di sekolah. Jadi kayak masih monoton kayak gitu, terus masih menggunakan cara-cara lama seperti dengan hanya menggunakan metode ceramah. Kan kita tahu ya Bu, kalau pembelajaran itu harus mengikuti sesuai dengan zamannya. Nah sekarang itu kan perkembangan teknologi semakin canggih, tapi guru-guru di sekolah saya itu tidak mau mengikuti perubahan zaman, hanya mengandalkan model pembelajaran yang lama dan juga kurang bervariatif, sehingga siswa di sekolah saya itu kurang antusias Bu dalam mengikuti pelajaran. Oh, baik. Berarti kalau boleh saya garis bawahi dari permasalahan-permasalahan yang dialami di sekolah Ibu adalah dari rekan-rekan guru yang menggunakan pembelajaran yang kurang bervariatif sehingga pembelajaran jadi monoton ya Bu ya. Betul sekali Bu, pembelajarannya kurang bervariatif dan masih menggunakan model pembelajaran yang lama. Baik, kira-kira dari percakapan ini apa yang ingin Ibu dapatkan? Dari percakapan ini saya ingin dapatkan adalah adanya perubahan Bu di sekolah saya tentang model pembelajaran gitu Bu.
Jadi yang Ibu inginkan ada perubahan pembelajaran di sekolah. Kira-kira pembelajaran apa yang Ibu inginkan? Adanya perubahan dalam penyampaian materi Bu, seperti menggunakan metode-metode pembelajaran yang bervariatif. Kan sekarang itu kita sudah mengenal yang namanya gadget ya Bu ya. Iya, Terus betul. juga media interaktif lainnya seperti kita juga bisa menggunakan Quizizz, lalu juga dengan menggunakan aplikasi Canva dan juga bisa berkolaborasi Bu. Seperti itu Bu yang saya inginkan. Oke. Jadi yang Ibu inginkan adanya mengenai materi pembelajaran dengan metode-metode pembelajaran yang lebih variatif dan strategi-strategi pembelajaran dengan menggunakan Quizizz, Canva, sehingga pembelajaran tidak monoton. Itu adalah kondisi idealnya ya Bu. Iya Bu, betul sekali, itu kondisi ideal yang saya inginkan Bu. Kira-kira menurut Ibu nih, kondisi ideal di sekolah Ibu di level berapa bila ada rentang 1 sampai 10? Kalau di sekolah saya ya Bu, menurut saya masih di level 6 Bu, karena di sekolah saya itu masih banyak sekali guru-guru yang senior, sehingga levelnya mungkin tidak mungkin lebih tinggi dari level itu Bu. Oh, jadi masih di level 6 ya Bu ya. Kira-kira masih bisa ditingkatkan nggak ke level yang lebih tinggi, level berapa, sehingga ada perubahan pembelajaran lebih variatif lagi Bu? Mungkin hanya di level 8 ya Bu, atau kalau misalnya ke level 9 itu kayaknya sulit deh Bu, agak sulit karena guru-gurunya itu masih banyak yang senior dan mereka itu ya enggan untuk mengikuti perkembangan zaman. Baik, jadi di level 6 ya. Kira-kira usaha apa yang akan Ibu lakukan untuk menciptakan perubahan tersebut? Mungkin akan saya coba dengan kegiatan mentoring dan pendampingan individu Bu. Baik Bu, rencana Ibu dengan kegiatan mentoring, dengan pendampingan individu, kira-kira selain itu ada tidak strategi lain yang akan Ibu terapkan di sekolah? Mungkin kalau tidak dengan mentoring, saya akan sampaikan Bu ke kepala sekolah dan juga kurikulum untuk mengadakan pelatihan atau IHT Bu di sekolah untuk melatih guru-guru dan menggunakan metode pembelajaran yang bervariatif. Baik Ibu, berarti Ibu akan mengadakan pelatihan atau IHT ya dengan metode-metode yang bervariatif. Nah, kira-kira Bu, dari mana yang akan kira-kira dari pelatihan dan IHT dan metode-metode mentoring, kira-kira di mana yang akan cepat terrealisasi? Mungkin ya Bu, yang cepat terrealisasikan itu adalah yang mentoring, karena kalau untuk pelatihan atau IHT itu kan memerlukan waktu ya Bu dan juga perencanaan. Terus juga selain itu juga memerlukan anggaran begitu Bu. Oke, dengan mentoring, kira-kira Ibu memerlukan dukungan siapa Bu? Pasti saya akan meminta dukungan dari rekan-rekan sejawat ya Bu ya, yang menguasai IT untuk membantu mengajari pembelajaran yang lebih bervariatif lagi. Berarti mentoring ini dengan belajar dengan teman sejawat untuk bisa berbagi metode pembelajaran. Kira-kira kapan Ibu akan melakukan kegiatan ini? Insya Allah secepatnya Bu, minggu depan mungkin saya sudah ingin melakukan mentoring ini, lalu selanjutnya saya melakukan koordinasi terlebih dahulu dengan pimpinan dan juga kurikulum, lalu saya berkolaborasi dengan rekan-rekan sejawat saya untuk melakukan mentoring tersebut. Oke, kira-kira Bu, dari percakapan ini apa yang Ibu dapatkan? Dari percakapan kali ini saya mendapatkan gambaran Bu bagaimana melakukan perubahan di sekolah saya agar lebih bervariatif lagi Bu dalam proses pembelajaran, dan melalui kegiatan mentoring yang dibantu oleh teman sejawat dan bisa menemukan metode-metode yang bervariatif. Oke, alhamdulillah
Saya tunggu kabarnya ya Bu setelah melakukan mentoring. Percakapan kita cukup di sini. Semoga rencana-rencana yang Ibu rencana-rencana Ibu dapat terrealisasikan sesuai dengan yang diharapkan, Bu. Amin. Terima kasih Bu telah mendengarkan keluh kesah saya. Semoga apa yang saya rencanakan bisa berjalan dengan baik Bu. Sama-sama Ibu. Kalau ada apa-apa bisa bercerita lagi, kita berbagi cerita ya Ibu. Terima kasih. Terima kasih Bu atas waktunya. Selamat pagi Bu Mariam. Pagi Bu Ana. Baik Bu Mariam, tadi saya telah menyaksikan Ibu melakukan coaching dengan Bu Nurul. Setelah saya observasi, apa saja yang telah Ibu lakukan selama sesi coaching itu Bu? Selama coaching berlangsung, saya sudah menggunakan alur Tirta ya Bu, yaitu dengan tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab terhadap terhadap permasalahan yang dihadapi sehingga coach bisa menemukan solusinya sendiri. Baik Ibu, bagaimana nih menurut Ibu menilai diri Ibu sendiri mengenai sesi coaching yang tadi berlangsung? Pada sesi coaching kali ini saya sudah melakukan prinsip kehadiran penuh dan membuat pertanyaan-pertanyaan yang berbobot dan mendengarkan secara aktif. Oke, menurut Ibu nih, apa yang membuat Ibu menilai hal tersebut demikian Bu? Selama proses coaching berlangsung, coach merasa nyaman, lalu terbuka dengan masalah yang sedang dihadapi, dan akhirnya coach bisa menentukan strategi dari permasalahannya. Baik, Bu Mariam, boleh saya menyampaikan pengamatan saya Bu? Boleh Bu, dengan senang hati. Oke, baik Bu. Menurut saya, betul yang tadi Ibu sampaikan bahwa Ibu sudah menggunakan alur Tirta. Kemudian kompetensi Ibu sebagai coach juga sudah terlihat jelas Bu. Di mana Ibu sudah menerapkan yang namanya hadir sepenuhnya, kemudian Ibu sudah mendengarkan dengan aktif, kemudian Ibu sudah memberikan pertanyaan berbobot kepada coach Ibu gitu ya. Kemudian nih, saya ada pertanyaan sedikit nih, Bu Mariam, kompetensi apa yang ingin dikembangkan pada proses coaching berikutnya, Bu Mariam? Mungkin ingin saya lebih memahami alur Tirta dan prinsip coaching. Oke, semoga di proses coaching selanjutnya akan lebih baik ya Bu Mariam. Terima kasih untuk waktunya Bu Mariam. Sama-sama Bu Ana, terima kasih.